biasa menurut saya. Amin. Aku belum pernah mempunyai satu relationship yang seakrab ini dengan Ya. teman-teman ya. Bravo. Ada yang lebih akrab dari yang lain, ada yang kurang, tapi lebih daripada sebelumnya. Yes. Jadi kita mulai berani buka-bukaan. Ya. Aku senang sekali waktu kita pergi ke Tegal, Pak. Bapak dan Ibu Anton ini ada mengalami, menceritakan juga. Dan kita bisa mulai terlibat dalam doa ya. Dan ini keterbukaan ini ibaratnya kita mulai berani sedikit terbuka kedoknya gitu juga. Bukan kita sengaja, tapi tolong menolong supaya kita, yang penting kita ngelihat diri sendiri, self awareness. Oh, aku gini toh. Dan mungkin membutuhkan orang lain untuk kasih cermin kepada kita. Kalau orang lain bilang, waduh om baik, om wah bagus-bagus. Tapi yang paling tahu itu adalah istri dan keluarga sendiri. Yes. Dan kalau kita dalam keluarga ini keluarga kedua, Date adalah keluarga yang kedua. Yang kita ini dipertemukan secara sengaja, tidak bisa akrab dengan semua orang anggota di JPCC, tapi satu sama lain kita ini bisa akrab begini, itu adalah supaya kita bisa helping one another, praying for one another. Amen. Dan tidak boleh gosip. Jadi juga di COC itu kemarin tidak boleh gosip, apalagi counselor itu yang menjadi pendamping atau menjadi fasilitator, nggak boleh buka cerita sama orang lain rahasia-rahasia hidup. Jadi keterbukaan seperti itu tidak akan terjadi kalau tidak ada keberanian dan ada berani menerima konsekuensi juga. Dan itu yang saya pikir kita memang harus mengembangkan itu supaya betul-betul terjadi integritas. Integritas itu adalah kata dengan perbuatan itu satu. Jadi tidak show suatu pameran di depan begini-begini, padahal di belakangnya nggak begitu. Jadi kita di sini yang belajar tertawa dengan yang lagi gembira, belajar ikut menangis dengan yang lagi menangis. Tidak gampang loh Pak untuk menangis bersama dengan orang yang menangis. Berani nggak orang membuka boroknya yang terjadi dalam hidup? Tidak gampang. Itu betul-betul mesti trust. Kalau kita belum trust, dan saya terus terang belum banyak trust sama orang. Tidak segampang itu, apalagi udah tua gitu, malu kan. Tapi jadi untuk bisa merasa persaudaraan yang sungguh-sungguh, ada 3 hal yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 14. Ya. Roma 14, saya bacakan aja ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi 3 hal ini, truth, righteousness, and joy. Truth, peace, truth, peace, and joy. Jadi kalau kita mengalami itu, kita punya persaudaraan yang cantik sekali loh. Dan aku mengalami, sepertinya sedang mengalami hal ini di Date. As old as I am. Kemarin aku barusan menengok juga teman yang udah meninggal dunia sakit kanker. Meninggalnya bukan tapi karena kanker. Kankernya udah sembuh. Tapi dapat jantungan karena obatnya yang dikasih gitu. Tau-taunya les gitu jam 4 sore gitu. Nah, saya kemarin lihat di peti matinya. Wah, jadi ada disumpel kapas putih di hidungnya, udah nggak bernapas lagi. Tadinya masih hidup, masih aku kenal dia, dia lively. Tau-taunya jadi sudah membujur dengan kaku. Aku berpikir aku udah umur 73, 70 ke atas. Aku udah bilang sama Irin waktu Pak Roni meninggal dunia, yang duluan kamu atau aku tadi? Aduh, serem Pak. Ya, memang serem, tapi it's a fact of life. Dan aku 73 itu aku mungkin duluan, antrenya lebih duluan nyampenya.
Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi makanya aku juga Praise the Lord. PA tadi aku bilang masih ada banyak kerjaan. Amin. Masih kasih kerja, masih ada kemurahan Oh sama yes, kita ya. Lord. Oh yes. Tapi ya kita mesti siap-siap kalau tiba-tiba kita terbujur kaku. Udah siap Kak kita menghadapi the maker. Bahwa dia tuh ingin agar hidup kita ini betul-betul jadi level up. Dan nanti bisa membawa kemuliaan kepada Tuhan. Semua orang kan mengatakan, wah, he's a good Christian, he's a good believer. Bahkan di depan ISIS pun mau dipenggal kepalanya, dia nggak mau menyangkal. Sama ISISnya itu, menyangkal Tuhan. Di Ambon ya, aku pernah pergi tahun 99, waktu kerusuhan tuh aku justru ke sana. Aku belum pernah ke Ambon. Waktu itu ke Ambon dijaga oleh Brimob, aku juga harus membuat reportase internasional. Dan di situ bertemu dengan satu keluarga yang anaknya umur 12 tahun dipenggal kepalanya. Dan dia itu kebetulan habis baru retreat. Di retreat itu diajarin temanya adalah menjadi prajurit Kristus. Jadi waktu diinterogasi sama orang-orang Muslim itu di sana, kamu ini siapa? Dia jawabnya, gila, anak muda ini betul-betul meresep pelajaran retreat itu. Aku ini Laskar Kristus. Amin. Hah? Ditanya lagi, kamu siapa? Aku Laskar Kristus. Pada ketiga kali dipenggal kepalanya terlepas dari badannya. Saya masih dapat foto dia waktu itu foto SD itu akhirnya Roy Pontoh namanya. Itu tersebar di seluruh dunia. Jadi kita lihat ada orang yang berani bayar harga nyawanya sendiri untuk tidak menyangkal kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah Rajaku. Jadi bukan hanya dalam nyanyian kita katakan dia Raja. Sepak terjang kita setiap hari. Aku untung punya nyonya yang bawel. Yang bawelnya baik-baik, tapi bawelnya pokoknya kalau saya salah dia kritik. Kalau saya khotbahnya juga salah dia kritik. Tapi di rumah ya kritiknya bukan di depan orang. Untung gitu ya. Jadi saya itu merasa nggak malu. Tapi kadang-kadang perlu itu ada orang yang berani tusuk balonnya itu. Kadang-kadang saya terlalu kayak balon udah kegedean itu, anginnya mesti dikempesin sedikit. Nah itu Tuhan kasih nyonya yang luar biasa. Tapi ya nggak gampang untuk bisa saya menerima, lama saya bisa menerima hal itu. Dulu saya lebih dulu bertobat, dia 10 tahun kemudian, tapi dia ternyata nututin saya lebih dulu dari saya. Jadi luar biasa itu. Ini apalagi sekarang di date ini mengalami ini. I'm so grateful. Amin. Saya sungguh berterima kasih. Yes, Lord. Nah itu mungkin yang harus Amin. Wow. Praise the Lord. Alright. Come on. Aku mau tambahin